Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jiwa, tenangkan hatimu sejenak. Biarkan nafasmu kembali menyatu dengan getar nur ilahi yang sejak awal telah menetap dalam dirimu. Dalam dunia yang gaduh, dalam detik yang begitu cepat berlalu, ada satu ruang hening yang tak pernah meninggalkanmu, yakni ruang rohani, tempat solawat menjadi jembatan antara hati yang rindu dengan cahaya Nabi yang agung. Hari ini, mari kita berjalan pelan-pelan, bukan hanya dengan akal, tetapi dengan ruh yang sadar. Dalam setiap kalimat yang terucap, semoga ada yang mengetuk lembut jiwamu, bukan karena suara yang lantang, tapi karena makna yang menyentuh tempat terdalam dalam dirimu. Ingatlah, bukan karena banyaknya ilmu seseorang bisa dekat dengan Rasulullah, tapi karena lembutnya hatinya dalam bersalawat. Jika kata-kata ini menyentuh bagian jiwamu yang selama ini diam, berikanlah tanda di kolom komentar. Tulis, saya mendengar panggilan ini, jika hatimu merespons dengan getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan jika engkau merasa solawat ini penting untuk disebarkan, bagikanlah ke satu orang saja yang jiwanya engkau cintai karena Allah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, dalam zikir, dalam cahaya, dan dalam ketundukan yang penuh cinta kepada Nabi tercinta. Bab 1. Asal cahaya sebelum penciptaan. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum bumi dibentangkan dan langit ditinggikan, sebelum ada malaikat yang bertasbih atau ruh yang ditiupkan, hanya ada Dia, Allah yang Maha Esa, dan satu cahaya yang Dia ciptakan sebagai permulaan dari segala rahasia. Cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ia bukan bintang, bukan matahari, bukan pelita. Ia adalah cahaya yang memancar dari kasih sayangnya, yang diberi nama oleh para arif, Nur Muhammad. Dalam sunyi yang tak terukur oleh waktu, dan dalam diam yang tak bisa diungkap oleh kata, cahaya itu berdiri sendiri, menerima limpahan cinta dari Sang Pencipta sebagai permulaan dari semua wujud. Maka, ketika kita membaca solawat hari ini, sadarilah bahwa kita sedang menyentuh kembali akar mula kejadian kita. Kita sedang mengetuk pintu cahaya pertama yang menjadi asal segala kehidupan. Banyak yang mengenal Nabi Muhammad sebagai manusia sejarah, seorang nabi terakhir, pemimpin umat. Tapi sedikit yang merenungkan bahwa beliau adalah makhluk pertama yang dicipta dalam bentuk nurani. Inilah yang dijelaskan oleh para sufi dan kekasih Allah, bahwa sebelum penciptaan fisik terjadi, sebelum hukum dan syariat turun ke bumi, telah ada ruh Muhammad yang memancar sebagai poros semesta. Maka, ketika engkau menyebut namanya dalam solawat dengan khusyuk dan lembut, engkau sebenarnya sedang mengembalikan ruhmu kepada porosnya, sedang menghubungkan kembali diri yang tercerai dengan pusat cahaya yang tak pernah padam. Disinilah rahasia solawat mulai bekerja, bukan di mulut, tapi di dalam batin, di tempat sunyi tempat ruhmu menangis diam-diam, merindukan asalnya. Solawat bukan hanya bacaan, tapi panggilan. Ia memanggil dari ujung ruhmu yang paling dalam, memanggil untuk pulang. Banyak manusia merasa hampa meski hidup berkecukupan. Mereka mencari makna dalam segala hal, tapi lupa bahwa yang paling dicari sebenarnya adalah sambungan ruh yang telah lama terputus. Dan sungguh, tidak ada jalan yang lebih lembut untuk menyambungkan kembali ruh itu selain melalui solawat. Karena solawat itu sendiri adalah bagian dari nur Nabi yang memancar kepada siapa saja yang mengucapkannya dengan ikhlas. Maka ketika engkau membaca satu solawat, sebetulnya bukan hanya engkau yang sedang berbicara, tapi ruhmu sedang ditarik naik oleh cahaya asalnya. Dalam dunia spiritual, setiap lafaz punya getaran, dan solawat adalah getaran yang paling halus namun paling kuat. Ia bisa menembus lapisan-lapisan gelap dalam jiwa, membersihkan kerak-kerak yang ditimbulkan oleh kelalaian dunia. Ia seperti hujan yang jatuh di hati yang tandus, seperti pelukan bagi ruh yang lelah. Maka, jangan pernah merasa remeh jika engkau hanya bisa membaca solawat dalam diam saat hatimu sesak. Karena bisa jadi, justru disitulah ruhmu sedang membuka pintu-pintu langit dan cahaya Muhammad sedang datang menghampirimu. Tidak dalam bentuk mimpi, tidak dalam rupa, tapi dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam bentuk hadirnya rasa yang membuatmu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Dan tahukah engkau bahwa setiap solawat yang kau ucapkan tidak pernah hilang? Ia naik,
membawa ruhmu bersamanya, menembus lapisan demi lapisan, hingga akhirnya sampai pada cahaya Rasulullah.